Tuh, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bangga semua, baik yang di Zoom, apalagi kemudian yang langsung di Masjid Muslim Billionaire. Oh, dia nggak ikutin tadi cek 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 cek. Oh, iya, ya, ya, 36 tahun, usia saya baru ini, code breakingnya kayak gitu ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang tak akan pernah ada cukupnya sejatinya. Kalau dibanding atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya bagaimana kemudian apapun masalahnya, tadi saya tengok semuanya tersenyum gembira ketawa ketika cik tak tuh. Jadi sejatinya begitu mudah kita bahagia kan. Padahal kalau diingat-ingat, kalau saya suruh ibu ingat masalah, nangis pun bisa. Iya kan? Tapi tadi baru hot break. Tolong diamankan kucing. Jadi punya backsound gitu kita. Ya, ya begitu sebenarnya begitu mudah kita tersenyum, begitu mudah kita tertawa, begitu mudah kita kemudian bahagia ketika kita tidak terlalu tidak terlalu pusing sama hal-hal yang di luar kendali kita. Kan kalau tadi itu cik tuh cik kita kenapa bisa bahagia? Karena itu kan di kendali kita. Betul? Itu di kendali kita. Itu di kendali berasa gitu. Kenapa? Karena itu di kendali kita. Maka kalau kita lihat sebenarnya yang membuat kita sering galau, nggak bahagia, was-was, khawatir itu hal-hal yang kita kendalikan atau hal-hal yang tidak kita kendalikan? Yang nggak bisa kita kendalikan, betul kan? Nah, anehnya kita, kadang-kadang udah jelas kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam hal tersebut, tapi masih aja kita mau pikirin, masih aja mau kita was-wasin. Maka galau. Padahal kalau kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kemudian handle, bahagia itu sebentar ternyata. Bahagia itu sederhana ternyata. Ya, tertawa itu ternyata renyah juga. Walaupun masalah begitu banyak. Itulah esensinya kemudian kita pikirkan apa yang menjadi ranah kita serahkan apa yang menjadi bukan urusan kita. Maka bersyukurlah kita banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih izinkan kita lebar senyumnya kan, walaupun lebar juga masalahnya. Tidak apa-apa, lebar-lebarlah senyum, biar muat itu masalah. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam suasana Maulid di beberapa tempat, masih kemudian kajian-kajian Maulid Nabi, memperingati kemudian hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak orang yang bilang bid'ah lah, apalah segala macam. Tapi buat saya ada satu kisah dari Imam Ibnu Hajar di kitab Fathul Bari, bagaimana kemudian pernah saya ceritakan juga ini, luar biasanya dengan bergembiranya dengan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Ada satu manusia ya yang dilaknat sama Allah, saking dilaknatnya sama Allah ada suratnya. Nah, tabat syada. Siapa itu? Abu Lahab. Siapa tuh Abu Lahab tuh? Pamannya Nabi. Ya kan? Udah kebayangkan kita nasib Abu Lahab. Memanglah akhirat itu rahasia, tapi kalau untuk Abu Lahab kayaknya udah nggak jadi rahasia lagi, udah jadi rahasia umum. Kenapa? Ya sampai ada suratnya khusus gitu,
Tabat itu dalam bahasa Arabnya apa? Mampus, gitu loh kira-kira. Iya, ya kan? Mampus kau Lahab, gitu loh kira-kira kan? Nah, jadi kebayangkan nasib Abu Lahab di akhirat gimana? Ayatnya, suratnya sampai turun. Saking Allah tuh geduknya sama Abu Lahab gitu. Ada surat yang kemudian mencela Abu. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Lahab? Dikisahkan di Fathul Bari, kitab Fathul Bari. Jadi waktu itu ketika di zaman Arab jahiliyah waktu itu, ketika kemudian ada bayi lahir, kalau bayi itu laki-laki, itu merupakan sebuah kebanggaan, betul ya? Sebuah kebanggaan itu. Itu sama mirip-mirip sama orang Batak itu. Orang Batak kalau lahir anaknya laki-laki, wah, bahagia luar biasa itu. Tapi kalau anaknya perempuan semua, puas-puasnya juga luar biasa itu biasanya bapak ya. Kenapa? Nah, karena putus marganya, ya kan? Kayak ayah nih Nasution, ayah bangga nggak dalam hal kebatakan? Oh bangga, tiga-tiganya laki-laki. Artinya marga itu nggak putus di ayah. Karena kalau Danis nanti nikah, anaknya lahir, tetap masih Nasution. Tapi kalau anaknya perempuan, putus itu marga. Karena kalau anaknya nikah, nggak mungkin kan dari ibunya marganya. Udah gitu dapat suaminya Jawa, selesai sudah. Iya kan? Ya. Bukan nggak boleh. Oh ya, ini rasis sukuisme, bukan. Nanti dipotong pula Ustadz sukuisme. Oh, maksudnya begitulah kira-kira kebanggaan itu, ya kan? Nah, di Arab waktu itu begitu juga, di Mekah waktu itu begitu juga, bangga betul kalau itu laki-laki. Maka ketika kemudian Aminah hamil dan terkabarkan melahirkan, maka waktu itu kan Abdullah bapaknya baginda Rasulullah SAW sudah meninggal, betul ya? Maka yang nunggu-nungguin, yang jaga-jaganya paman-pamannya, termasuk di Abu Lahab. Begitu dikabarkan dari Suwaibah, ya, budaknya itu namanya Suwaibah, budak laki-laki dari Abu. Dikabarkan, wahai tuanku, keponakanmu sebentar lagi lahir. Nah, kau jagain sana. Ntar kau kabarin ya. Lahirnya itu apa? Perempuan kah? Laki-laki kah? Maka ketika lahir, Suwaibah kemudian melapor. Udah lahir ponakanmu. Apa dia punya nama? Laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki, akulah menjadi orang yang paling gembira hari ini. Aku orang paling gembira hari ini, gitu. Mungkin kabar laki-laki. Maka saking gembiranya Abu Lahab, apa yang terjadi diceritai, dia keluar dari rumahnya, kemudian keliling Ka'bah, mengumumkan bahwa dia punya keponakan, anak dari Abdullah, abangnya, bernama laki-laki. Maksudnya jenis kelaminnya laki-laki. Aku udah punya keponakan, aku adalah orang yang paling beruntung hari ini karena aku kemudian kedatangan kamu luar biasa, seorang keponakan laki-laki, anak dari abangku Abdullah. Wah, gitu. Boleh diumumkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka dengarlah semuanya, wahai warga Mekah, atas kemudian kebahagiaan, kegembiraan itu, maka Suwaibah hari ini aku bebaskan, aku merdekakan dari statusnya sebagai budak. Saat itu memerdekakan budak itu sebuah kemudian kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Bayangin aja ada budak kemudian merdeka, luar biasa nggak itu kebaikannya? Luar biasa lah. Nggak kebayang. Ya udah sini jadi budak ayah dulu agak sulit. Terus nanti ayah merdekakan, baru terasa kok tuh. Oh ternyata begitu ya indahnya merdeka jadi budak tuh. Saking bahagianya tuh Abu Lahab. Maka dilanjutkan itu Abu Lahab mati. Kita tahu kemudian di kisahnya matinya mengenaskan. Saking mengenaskan matinya Abu Lahab itu tidak ada kemudian yang mau menguburkannya. Tahu nggak kisahnya Abu Lahab itu mati? Dia mati membusuk di rumahnya, ya kan? Saking kemudian baunya itu mayatnya, bangkai jasadnya, saking baunya nggak ada yang sanggup mendekat. Kaum kafir Quraisy waktu itu lebih memilih kemudian menggali lubang hampir segede rumah dia. Coba tuh. Terus rumah dia digeser rame-rame, masukin ke lubang, baru kemudian ditanam. Kayak gitu loh kuburannya. Bayang nggak tuh baunya gimana? Lebih milih kemudian warga Mekah waktu itu menggali lubang sebesar rumah dia, asal jangan diambil tuh mayat. Terus digeser ke rumah. Coba geser rumah gampang nggak? Coba nanti kita tes geser masjid ini. Nah, itu bayangin lah itu. Kita lakukan waktu itu sama ini. Ya kan? Akhirnya runtuh rumah di kisahnya, tertimbunlah kemudian jasad Abu Lahab di situ.
Geser terus itu reruntuhan sampai ke lubang luar biasa tadi besarnya, baru ditimbun di situ. Lantas kemudian Ibnu Abbas, paman Rasulullah SAW yang lain, sekaligus sahabat baginda Rasulullah SAW, bercerita dalam mimpinya. Dalam mimpi gua aku melihat Abu Lahab. Terus aku bertanya kepadanya, gimana kabarmu bro? Gitu lagi. Sepupuan kan mereka nih. Gimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Maka kemudian Abu Lahab menjawab, beginilah keadaanku seperti yang kau lihat. Tiada hari kemudian hari-hari yang kulewati, melainkan kemudian mengalami siksaan yang luar biasa dari Allah. Kecuali di hari Senin. Karena di hari Senin, kecuali di hari Senin diringankan sedikit. Diringankan sedikit hukumanku. Di riwayat lain disampaikan selain diringankan hukumannya, diberi kemudian minuman, dikasih minum pelepas dahaga di setiap hari Senin. Apa sebab kata Ibnu Abbas? Kenapa pula setiap hari Senin? Orang hari Senin puasa Senin kok dikasih minum kan gitu kira-kira. Kenapa? Kenapa? Iya, ini adalah ganjaran bagiku karena dulu ketika Muhammad lahir aku bahagia. Padahal waktu Muhammad lahir udah jadi nabi belum? Udah diangkat jadi rasul belum? Kebahagiaan seorang Abu Lahab yang begitu dicela, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah kasih ganjaran atas bahagianya Abu Lahab dengan kehadiran baginda Rasulullah. Lantas kita mau mempermasalahkan, memperingati dalam rangka berbahagianya dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Mau berantem kita, bid'ah, buat kau bid'ah, kau kan gitu. Maka ini konteksnya apa? Kita berbahagia dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Apa yang kita harapkan? Ya Abu Lahab aja diringankan kemudian bebannya. Karena kita mudah-mudahan bukan cuma diringankan, tapi dibebaskan dari jilatan api neraka. Kenapa? Karena kita termasuk manusia-manusia yang senantiasa berbahagia dengan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah kira-kira. Ya, ada di sini yang lebih dahsyat dari Abu Lahab pelakuan? Tidak ada kan? Nah, paling parah kan Jaki ya. Udahlah ayah disebut Yahudi, ya kan? Kemarin dipukul pula pakai bambu, ya kan? Untuk bercanda ya. Habis ini menghadap ya. Ya maaf ya. Aman cek. Ya. Baik. Ayo pun apa kakak semua? Kita lanjutkan kajian kita. Ini kajian subuh bahagia ya judulnya. Kajian subuh bahagia kita udah lama nggak ngisi kajian subuh bahagia. Saya mau ngangkat sebuah ayat yang di awal-awal kajian subuh bahagia dulu ayat bahas. Mungkin ibu-ibu yang istiqomah dari awal dulu ikut ketika ayat kasih tahu nama singkatannya ingat kayaknya nih kajian. Ada ingat nggak dengan singkatan kepanjangan TIAS? Udah lupa Bu? Udah lupa ya, Masya Allah. Di awal-awal dulu nih, ya kan? Di awal-awal kajian subuh bahagia TIAS. Apa itu TIAS? Taubat, iman, dari surat apa itu? Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 7, ayat 70. Jadi kalau kita lihat, kita tarik dua ayat sebelumnya, berarti dari mulai ayat 68, 69 sampai kemudian akhirnya di ayat 70 kita munasabah. Munasabah itu dinasabkan ayat itu. Maka maksud dari tujuan ayat ini kan bunyinya adalah di ayat 70 itu illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholih. Kecuali kata Allah orang-orang yang taubat, beriman dan beramal soleh. Faulaika yubaddilullah. Mereka-mereka itu yang bertobat, beriman dan beramal soleh itu mereka-mereka inilah yang kemudian yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Diganti sama Allah keburukan-keburukannya, kejelekan-kejelekannya dengan banyak-banyak kebaikan. Diganti, yang namanya diganti, dienyahkan, disingkirkan, itu namanya diganti. Ya. Saya mengganti Faris, maka Faris masih ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Ya, paham ya? Jadi konsep mengganti itu berarti yang digantikan sudah nggak ada. Sama.
Di sini balasannya kata Allah bagi Tias tadi itu diganti, betul-betul diganti. Artinya keburukannya dihilangkan, keburukannya dihapuskan, keburukannya ditiadakan. Diganti dengan apa? Hasanat, banyak kebaikan, banyak kebaikan. Siapa nih? Kenapa kemudian Allah mengeluarkan firman ini? Maka tadi saya bilang, kalau antum nanti mau membaca 70 ini, jangan berhenti di sini, naik kemudian 2 ayat sebelumnya, 69 dan 68. Ketika Allah bercerita bahwa ada 3 dosa besar yang Allah bahkan mendobel-dobelkan azabnya, saking Allah murka sekali dengan dosa ini. Apa itu? Satu, syirik. Ya kan, syirik. Percaya selain kepada Allah. Ya, meyakini sesuatu selain kepada Allah. Dan ingat ya, syirik itu nggak mesti kemudian kau sujud di bawah pohon beringin baru dibilang syirik. Enggak. Ya, kalau buat Avengers sering abang sampaikan gitu. Kalau kau kemudian hanya mengandalkan perencanaanmu dalam kerja, itu juga syirik. Ya kan? Menuhankan rencana. Itu juga syirik. Nggak boleh kemudian menuhankan rencana. Seolah-olah rencana kita lah yang segala-galanya. Rencana kita lah yang menetapkan keberhasilan atau kegagalan kita itu tergantung rencana kita. Itu nggak boleh. Itu termasuk syirik itu. Ya, ibu-ibu yang ke sawah menuhankan padinya, itu juga syirik. Gimana tuh caranya menuhankan padi? Menyembah padi? Enggak disembah emang. Enggak sujud emang ke padi itu. Tapi menduakan Allah gara-gara si padi itu gitu. Lebih perlu buat dia sawahnya daripada Tuhannya. Lebih perlu buat dia kerjaannya daripada Tuhannya. Itu juga udah termasuk syirik. Syirik itu kan apa? Menduakan Allah. Ada di sini yang mau diduakan. Ibu mau diduakan? Tuh, langsung tuh. Enggak. Jangan coba-coba, aku tusuk. Iya kan? Kalau yang Ikhwan mau menduakan? Mau. Pasti mau. Orang pertanyaannya bukan diduakan, menduakan. Ya kan? Ayah mau menduakan, cuman nggak dibolehin sama bunda, itu masalahnya. Gitu kan? Tuh kan ketawa kayaknya kita langsung ketawa. Cobalah. Hilang jarimu satu. Jadi apalagi Allah. Ya kan? Manusia aja diduakan langsung dukun bertindak. Ya kan? Apalagi coba aku duakan Allah, bukan dukun lagi bertindak. Yang menciptakan dukun itu yang bertindak. Tuh. Maka itu yang pertama apa sih? Yang kedua, berzina. Ya, berzina. Nah, ini juga dosa besar yang Allah sangat-sangat kesel, bukan kesel lagi, murka. Nanti baca ayat 68-69 ya, nggak akan baca, akan bahas. Baca nanti 68-69. Murka betul Allah. Allah double-doublekan azabnya. Allah lipat gandakan hukumannya, saking murkanya Allah. Orang syirik, orang yang kemudian melakukan zina. Zina itu bukan kemudian hanya tidur bareng kau sama yang bukan pasangan halalmu. Banyak, mulai dari zina mata, zina hati, kan begitu. Zina telinga, zina tangan, zina kaki, zina. Oh, itu bahaya juga ya. Jangankan zina itu. Bunyi ayatnya apa? Jangan mendekat aja, jangan, apalagi kau lakukan. Ini kan cuma sekedar ngebayangin dia ya. Mendekat aja nggak boleh, apalagi ngebayangin. Ngebayangin itu dekat nggak? Dekat banget. Ngebayangin itu di mana? Otakmu dekat nggak? Dekat banget kan? Gitu loh. Aku nggak ini kok ya, pegang-pegang doang. Aku pacarannya sehat kok. Maksudnya cuma pegang-pegang. Kepala kamu sehat. Mendekat aja nggak boleh. Pegang-pegang. Ya kan? Udah pegang-pegang nggak jadi guling lagi. Kesel nggak? Kesel nggak? Ibu nih jualan, dipegang-pegang doang, kagak beli. Kesel nggak tuh? Kesel pasti.
Apalagi kita punya anak, dipegang-pegang doang, dilamar kagak. Ya kan? Itu yang megang-megang kurang ajar, yang dipegang-pegang goblok. Ya kan? Yang megang-megang kurang ajar, yang dipegang-pegang goblok. Iyalah, udah habis dibujuk-bujuk kagak jadi dibeli. Goblok nggak tuh? Nah, makanya ada bagusnya. Makanya kata Allah, tak zina. Makanya kesel, murka Allah sama itu. Yang kedua zina. Yang ketiga, nah, tidak membunuh orang tanpa alasan yang diperbolehkan. Orang ini maksudnya Muslim ya, Muslim dan juga kafir juga. Jadi jangan sembarang, oh Kristen nih hajar, nggak bisa begitu, ya kan? Kalau memang dia bukan kafir harbi, ya nggak boleh dibunuh, walaupun dia tidak seakidah dengan kita. Tapi kalau dia sudah kafir harbi itu apa? Orang yang tidak seakidah sama kita, tapi udah menyatakan perangnya kayak Netanyahu tuh. Netanyahu tuh, nah itu udah boleh tuh. Bukan halal lagi tuh. Wajib ya, untuk dibunuh. Gitu. Tapi kalau memang ada saudara kita non Muslim, Hindu kah, Buddha kah, apalah, bahkan tak bertuhan pun, ateis ya, tak diakui sama dia Tuhan, tapi dia nggak ganggu kita, nggak menyatakan perang sama kita, termasuk nggak boleh kita bunuh. Allah benci. Nah, gitulah. Saking kemudian aman dan tentramnya agama Islam itu. Allah benci dengan itu. Bukan sekedar benci, murka dengan itu. Nah, ini tiga ini. Nah, yang tiga ini pun, nah ini masuk ke ayat 70 nih. Kalaupun ada orang yang melakukan yang tiga ini, tetap kemudian udah semurka-murkanya itu Allah, ya kan? Tetap Allah kasih pengecualian dengan syarat mereka, nah itu tadi tias. Apa itu satu apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Oke, pokok pembahasannya ini bahasan Tias beda dengan Tias yang kemarin. Ini Tias part 2. Nah, gitu lah kira-kira. Pembahasan Tias kali ini adalah lantas kapan kemudian kita tobat, kapan kemudian kita masuk ke fase iman, kapan kemudian kita masuk ke fase amal soleh. Aku udah bertobat ya, tapi kok berasa imanku nggak naik-naik ya? Aku yakin kok ya sama Allah, tapi kok tetap berasa beramal soleh itu tetap berat ya? Banyak orang bertobat tapi disuruh sholat tetap aja malas, tetap aja susah. Nah, maka konteksnya, konsepnya, atau kemudian tadabbur dari ayat ini, yang dimaksud dengan ilaman taba wa amana wa amila amalan solihan, ini adalah tangga. Yang pertama kok tobat dulu. Tobat dulu. Tobat dalam artian setobat-tobatnya. Apa arti tobat yang sesungguhnya? Menyesali perbuatanmu, semenyesal-menyesalnya, dan berjanji, beriktikat baik, bertekad sekuat-kuatnya untuk tidak mengulang kembali. Itu yang dimaksud dengan tobat. Bukan kemudian kau habis melakukan biasanya nyesal nggak? Nyesal itu kan begitu biasanya kan? Langsung kau tobat. Selang 2 hari, lakuin lagi, penyesalan hilang. Nah, itu bukan. Maka orang-orang yang seperti ini, maka belum selesai tobatnya, maka dia akan susah merasakan manisnya iman. Maka kuncinya biar kau merasakan manisnya iman, tobat ini benar-benar tobat. Nggak bisa kemudian tobatnya tobat cabai, nggak bisa. Tobat sambal tuh nggak bisa tuh. Apa tuh tobat sambal? Pas makan, pedes banget ya. Besok makan bakso nih, pakai cabai, pakai kayak kemarin ya. Loh, katanya enggak. Sambal tuh, tobat sambal. Jangan. Kalau masih begitu, maka kau nggak akan masuk ke level berikutnya. Apa tadi? Iman. Maka yang pertama, pastikan tobatmu itu benar-benar tobat. Sesalin perbuatan itu dan bertekad kuat, betul-betul bertekad kuat, tidak mengulang lagi. Kalau ini kau lakukan, maka tiba-tiba perlahan-lahan akan ada tiba masanya kau akan merasakan nikmatnya iman. Mulai itu kemudian wajilat qulubuhum, bergetar hatinya kalau dibacakan ayat-ayat Allah, kalau Allah disampaikan, kalau mendengar azan, kalau mendengar orang ngaji, baru itu mulai bergetar hatinya. Kalau betul-betul tobat. Itulah kenapa para ulama itu tak putus-putus lisannya beristighfar. Kenapa? Karena ulama tahu
Kalau putus pertobatan dia, maka akan hilang kemudian manisnya iman. Makanya kita nih, yang checklist istighfar setiap hari 1000, setiap hari 1000 di Ibadur Rahman, itu jangan cuma checklist doang. Emang betul lah kau beristighfar, ya kan? Banyak ayat yakin yang cuma checklist doang tuh. Istighfar mah kagak, itu checklist kan ayah nggak tahu. Benar nggak? Wah ini dilema nih jawab pertanyaan ayah nih. Benar nggak? Enggak, enggak. Benar istighfar. Berapa? 1000. Masa? 100 kali? Hah? Kau berapa Ki? Oh, iya. Karena saya cuma nanya 1000 kan. Enggak pasti lah pakai yang lebih. Disisipkan nama dia pamer dikit. 1001. Ya, ya. Itu pun karena kebablasan sebenarnya. Sebenarnya dia mau ngepasin 1000 gitu. Cuma salah pencet. Ya udahlah, astagfirullah. Eh, iya, jadi jangan cuma checklist doang. Betul-betul beristighfar. Nggak akan berasa iman itu. Nggak akan kita nikmati manisnya iman tuh. Nggak akan bergetar hati kita. Nggak akan menangis kita di sholat. Nggak akan tersentuh Al-Quran itu ketika kita baca. Kalau tobat kita tobat sambal. Nggak tuntas tobatnya. Pun demikian, udah tuntas nih tobatnya, ya, maka masuk akan tiba kemudian manisnya iman. Nah, kalau udah kau rasakan manisnya iman, baru kau bisa beramal soleh. Contoh ya. Berapa jamaah majelis kontrak kita? Banyak kan? Banyak kan? Berapa yang bawa lauk? Banyak apa dikit? Buktinya dikit apa? Kalau dapur nggak masak, nggak cukup buat kita semua. Betul nggak? Kalau semuanya bawa, dapur nggak masak lauk, pasti cukup lauknya buat kontrak. Orang semuanya bawa kok, benar nggak? Nah, itu buktinya, itu aja bukti. Artinya, nggak cukup hanya sekedar, paham ya? Timbang bawa seekor, atau jangan seekor, nah kebanyakan itu. Timbang bawa ekor ikan saja, ya kan? Jangan seekor, ekor. Ekor sambal ikan saja. Yang penting jangan melenggang aja kalau kata orang Melayu. Melenggang tuh apa ya? Jalan tangan kosong gitu loh. Banyak nggak yang kemudian kayaknya berat banget, betul? Untuk berbuat baik, beramal soleh. Nggak segampang itu beramal soleh loh. Nggak segampang itu beramal soleh. Ya nggak usah gampang itu. Semua orang tahu ayat ini. Semua orang pernah dengar ayat ini. Tapi kok nggak semua orang ya bisa beramal soleh tadi karena tahapannya harus tobatnya harus beres dulu. Orang yang tobatnya nggak beres, boro-boro beramal soleh, boro-boro tuh, boro-boro. Nah, biar kemudian amal solehnya istiqomah, maka tobatnya harus istiqomah. Itulah kenapa balik lagi para ulama itu, bahkan Imam Ahmad di saat dikatakan tidak pernah terputus istighfarnya. Bahkan ketika Imam Ahmad ketemu dengan penjual roti, pembuat roti, yang ketika ditanya sama Imam Ahmad apa yang kau dapat dari istighfar itu, karena dia lihat pada saat pembuat roti itu ngadon, ya ini restu nih sama Doni nih kerjanya nih kan, sama Aul ya. Nah, jadi ketika si pembuat roti itu ngadon dia ngadon adonan itu tetap kemudian komat kamit lisannya sampai Imam Ahmad penasaran apa nih? Apa nih? Kan dia tanya, ketika kamu berbuat, kalau kita lagi nggak ngobrol, kamu tetap komat kamit. Apa yang kamu zikirkan? Aku beristighfar. Lantas apa yang kamu dapat dari istighfarmu itu? Apa kata tukang roti ini? Aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan berkat istighfarku ini, kecuali satu. Apa itu? Ketemu sama kau. Gitu. Ketemu sama Imam Ahmad. Saat itu dia tuh nggak tahu kalau itu adalah Imam, karena waktu itu belum ada Instagram, belum ada TikTok. Waktu itu Imam Ahmad belum punya akun. Kalau sekarang lu udah centang biru pasti kan? Iya. Lo beda sama kita. Kita pengen ketemu Ustaz Abdul Somad. Walaupun belum ketemu, kita udah lalu lalang di timeline kita. Kalau zaman dulu kan nggak tahu, yang ditahu cuma nama saja, keharuman namanya didengar.
imam yang luar biasa dan seterusnya. Sehingga penjual roti itu pengen ketemu dengan Imam Ahmad dalam hatinya. Ya Allah pengen ketemu, ya Allah pengen ketemu. Nah ketika kemudian Imam Ahmad diusir dari masjid, nah waktu itu masjidnya belum masjid Muslim Billionaire masalahnya. Belum masjid destinasi solusi waktu itu. Imam Ahmad mau istirahat, diusir sama penjaga masjid. Nggak boleh di sini. Aku mau istirahat sebentar, mau gelap hari dan seterusnya mau nginap. Nggak boleh. Dia juga nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Ya balik lagi. Instagram belum ada kan, nggak tahu dia kalau yang dia usir itu adalah Imam Ahmad. Ya sama kayak kita sekarang, Ustaz Abdul Somad mau numpang ngadem di situ, berani kita ngusirnya? Nggak mungkin kan? Nah, waktu itu nggak tahu nih si marbot ini, karena nggak ada Instagramnya. Diusir. Akhirnya toko si penjual roti ini dekat masjid. Maka dilihat kemudian diusir, ada orang diusir dari masjid, dia lihat, dia nggak tahu itu Imam Muhammad, dia capek dia datang ke sini aja, nginap di tempatku saja, beristirahat di tempatku saja. Nah disitulah istirahat, ngobrol-ngobrol ya, istirahat ya. Ya udah dia terus ngadon, dia lagi bikin roti. Di situ disampaikan sama Imam Muhammad, apa yang kau dapat dari istighfar? Aku sudah mendapatkan, Allah sudah mengabulkan semua permintaan dalam hatiku kecuali satu. Apa itu? Aku sangat-sangat ingin ketemu dengan Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad bertakbir, Allahu Akbar. Itulah kenapa tadi marbot itu ngusir saya. Karena kemudian saya dipanggil sama istighfar. Saya lah Imam Ahmad. Luar biasa kan? Nah, luar biasa. Rezeki orang-orang beriman itu luar biasa tuh. Ya, nggak lelah, nggak capek, nggak perlu dia beli tiket untuk nyamperin Imam Ahmad. Imam Ahmad yang nyamperin dia. Bahkan si marbot tadi ngusir-ngusir biar kemudian Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Gitu. Apa itu tadi? Apa itu tadi istighfar? Tobat. Tapi istighfar yang benar. Ya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebelah itu yang ya kan? Ya. Lebih kencang tangannya daripada dia astagfirullah ini 3 kali. Astagfirullah. Ya kan? Ya, ada begitu. Kalau itu nggak mempan, nggak ngaruh. Ingat, saya sampaikan kemarin, istighfar itu makanan apa? Makanan hati, bukan makanan bibir. Ya kan? Bukan juga makanan tapi makanan jadi ya kan? Jangan. Pokoknya lebih kencang tangannya daripada lisannya. Ada tuh. Ya. Di zikir counternya udah 100, yang dia sebut baru 50. 20 tadi. Dah wah gitu lagi. Nah gitu. Kena mempan. Ya. Nikmati. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya enggak juga kemudian sepelan itu. Enggak selesai pula nanti. Ini kan? Tapi jangan pula sampai nggak jelas. Kau sendiri nggak ngerti apa yang kau sebut. Jangankan orang lain. Kau sendiri akhirnya nggak paham lagi apa yang kau sebut. Astagfirullah. Dan sebenarnya kan nggak perlu pakai lisan. Yang harus kita latih itu apa yang beristighfar? Hati, bukan lisan. Ya, yang harus kita latih itu hati. Yang harus kita latih itu hati. Ya, ketika kemudian teringat kita nggak perlu. Cuma ketika kemudian kita ini ya boleh lisan. Tapi intinya adalah ingat esensi istighfar itu. Kau tidak akan dapatkan manisnya iman kalau istighfarmu atau tobatmu sembarang. Nah, udah nggak akan nyampe ke iman, nggak akan kemudian menikmati amal soleh. Tapi enggak kok ya, kami tetap kok beramal soleh walaupun istighfar nggak nyampe 1000 ya. Enggak, kau tuh nggak beramal soleh. Kau itu ngerjain perintah ayah. Beda loh, beramal soleh sama ngerjain perintah ayah. Ngerjain perintah kepala divisi. Ngerjain perintah beki. Beda itu. Apa bedanya? Kalau ngerjain perintah beki itu takut. Kalau ngerjain perintah Allah itu ada ikhlas. Kalau ngerjain perintah ayah nggak perlu pakai iman. Ya, nggak perlu pakai iman. Cukup pakai bambu aja di tangan ayah, kerjakan itu. Cuma nilainya amal soleh apa kagak, kan gitu. Nah, biar bernilai amal soleh harus pakai
iman. Makanya nggak ada ayah pun dikerja, nggak ada bambu pun dikerja. Itu bedanya. Beda itu. Jadi jangan kita kadang-kadang terlena, bangga kita. Ya udahlah, nggak perlu lah gue istighfar. Kan gue di lingkungan baik, di lingkungan masjid. Toh, kalau gue nggak beristighfar, gue tetap kok sholat 5 waktu, gue tetap kok odoj, gue tetap kok ngerjain program-program kebaikan. Pertanyaannya, pertanyaannya, kalau kemudian odoj diliburkan, kau masih odoj nggak? Coba itu. Misalnya saya bilang, oke hari ini kita istirahat dulu ya, odojnya masing-masing. Kau masih odoj nggak? Jawab. Kau masih odoj nggak? Jujur ya? Odoj nggak? Enggak. Iya kan? Kalau kemudian odojnya itu adalah sebuah amalan solihan, maka mau ada nggak ada orang, mau ada nggak ada perintah, mau libur apa kagak, dia tetap melakukan. Karena yang mendorongnya adalah iman. Bukan yang mendorongnya adalah SOP. Ini bukan gara-gara SOP, bukan gara-gara aturan. Ini memang gara-gara kok. Gara-gara iman. Iman yang mendorong itu dia untuk odoj. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan nanti untuk santri nih, anak-anak para santri. Ini simpel. Kapan itu dibuktikan? Nanti ketika kalian libur. Nah, pas nyampe rumah. Masih sesoleh itu kau? Ya kan? Kalau kamu mau ngetes tobat dan imanmu, nanti ketika udah jauh dari ayah. Udah jauh dari kawasan. Masihkah kemudian tahajudmu segitu banyak? Masihkah istighfarmu segitu banyak? Masihkah kemudian sholatmu segitu tepat waktunya? Masih enggak? Itu nanti dites. Kalau ternyata enggak, nangislah. Ternyata aku belum termasuk orang-orang yang bertobat. Ternyata aku belum masuk orang-orang yang betul-betul dititipkan Allah manisnya iman. Gitu aja indikatornya. Nah ini yang dimaksud dengan tias. Makanya Allah runutnya indah dibikin sama Allah. Runutannya kata Allah, udah tobat dulu ya. Yang betul kau tobat, jangan kau ulang. Dalam hati betul-betul bertekad. Nyesal sebenar-benarnya menyesal. Jangan diulang lagi, kata Allah. Nah, udah itu kita lakukan betul-betul. Karena Allah maha tahu isi hati kita, betul? Nah, baru, udah tobat nih hambaku. Baru Allah titipkan kemudian, nih, aku kasih iman. Aku kasih nikmatnya iman. Aku kasih manisnya iman. Kapan itu kau punya manisnya iman? Tadi saya bilang, rindu kau sama sholat tuh. Telat kau sholat tuh nyesel kau. Kesiangan kau hilang itu tahajud, gedek kau sama dirimu. Itu baru ada manisnya iman. Tapi kalau kemudian baik-baik saja, kesiangan dia baik-baik saja, seperti itu nggak ada yang hilang, belum. Ada berarti kemanisan Nah udah rasa manis iman, baru kata Allah apa? Nah, aku kasih ringan kau punya tangan untuk beramal soleh. Karena untuk kita berbuat soleh butuh hidayah nggak? Butuh hidayah. Apakah semua orang kaya itu dermawan? Apakah semua orang sehat itu kemudian mau membagikan tenaganya untuk kebaikan? Apakah semua orang berilmu itu mau membagi ilmunya tanpa dibayar? Apakah semua ustadz mau ngisi kajian tanpa dikasih upload? Enggak. Cuma UBW kan yang nggak pernah dikasih upload. Tolonglah, ini kan kode nih. Ya kan? Kajian subuh bahagia sekian puluh kali. Mabah sekian puluh kali. Botram setahun sudah. Tak pernah ada uploadnya. Ya kan? Kalau lah 1 kali itu 1 juta. Udah bisa renovasi rumah. Kan? Kajian subuh bahagia ada berapa lama? 3 tahun ya? Iya kan? 3 tahun. 3 tahun tuh, gede banyak ya. Kalau dihitung-hitung udah lebih lah berarti saya 100 kali ngisi kajian subuh bahagia kan? Tapi 3 tahun tuh lebih ya? Jadi, kau pintarnya bikin puisi ya? Matematika enggak? Paham ya? Canda ya. Tapi kalau ada mah, alhamdulillah. Oke, nah jadi tobat, sebenarnya tobat, biar kemudian Allah titipkan iman, agar kemudian ringan beramal, barulah saat itu ada, barulah yubadilullahu sayyiatihim hasanah. Allah hilangkan keburukan-keburukan itu dari kita.
mau berbuat buruk dikit aja, itu nampak rasa-rasanya ada penolakan tuh dari dalam. Nengok orang mau mulai gibahnya, langsung direm tuh dari dalam. Siapa tuh yang ngerem? Allah. Nggak diizinkan sama Allah. Saking kita Allah sayangin sama kita, jangan, kata Allah, jangan. Dan kita pun mudah untuk mengikuti perintah Allah. Mudah kita untuk, udah, nggak, aku nggak ikut ikutan. Mudah buat kita. Kenapa? Tadi itu artinya yubadilullahu sayyi'atim, yang jelek-jelek itu dihilangkan sama Allah. Sifat hasad itu, sifat irian kita, sifat dengkinya kita, cemburuannya kita, buruk sangka kita sama orang, ya kan? Kesukaan kita gibahi orang, dikit-dikit iri, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ya kayak gitu-gitu tuh dihilangkan sama Allah. Diganti sama Allah apa? Mudah rasanya kita untuk ikhlas, mudah rasanya untuk kita memaafkan, mudah rasanya untuk kita kalau melihat sesuatu tuh yang timbul itu kemudian apa namanya sudut pandang kebaikan. Mudah untuk kita berbaik sangka. Allah mudahkan kita untuk mempraktikkan sabar. Itu loh maksudnya ini. Itu yang maksudnya ini. Diganti sama Allah. Diganti, dikikis sama Allah, diambil sama Allah yang buruk-buruk itu diganti sama yang baik, baik. Sebagaimana kemudian baginda Rasulullah SAW pada saat usia mudanya dicuci kan sama Allah kan? Dicuci kan? Ya kan? Betul lah. Nah, dicuci sama Allah, diambil sama Allah yang jelek-jeleknya, ditinggalkan yang baik-baiknya. Loh itu kan Rasul ya, kita kan enggak, ya memang bukan gitulah caranya. Bukan kemudian malaikat turun membelah dada kita, tapi caranya dikasih sama Allah lewat nabinya. Apa itu? Ya ini caranya. Al-Furqan ayat. Nah ini cara membersihkan biar bersih. Itu ini. Ini caranya gitu. Memanglah kemudian tidak Allah perintahkan turun seperti itu nanti semacam ada cahaya. Oh, lalu itu. Tapi Allah kasih kemudian warisan yang mau diwariskan Nabi kepada kita. Salah satunya cara untuk ngebuang yang buruk-buruk. Ini Al-Furqan ayat 7. Gitu ya. Nah, jadi ayo esensi dari tobat itu begitu. Jadi jangan udah ya, aku udah tobat ya, tapi kayaknya masih aja susah ngafal Quran. Nah, berarti belum tobat. Udah gitu aja. Ini bukan rumus dari ayat, bukan rumus dari saya, rumus dari Allah. Udah ya, udah istighfarnya ya, tapi kok masih susah ya ngafal Quran tuh. Berarti belum belum istighfar. Selesai. Mutlak itu. Mutlak nggak itu hukum di sini? Masih bisa diperdebatkan nggak itu? Kan udah lari bafi, ya sudah, selesai itu cuma jawabannya. Tapi udah 1000 kali ya, ya mungkin 1000 kali dihitungan. Tapi secara kualitas, mungkin satu pun nggak nyampe. Mungkin 1000 kali hitungannya. Tapi kualitasnya di sisi Allah, jangan-jangan satu istighfar pun nggak nyampe. Karena yang 1000 itu ternyata Allah, 1000 kali katanya. Iya kan? Ini mutlak nggak bisa kita tapi kan nggak bisa. Quran tuh nggak akan pernah salah. Ya sudah. Kalau belum bergetar hati kita ketika menghafal Quran tuh, belum kemudian sering menetes air mata kita gara-gara susah masuk hafalan tuh, susah kita meratap di sujud kita, mana ya Allah manisnya iman itu? Kok aku belum merasakan manisnya sholat ya Allah? Kok belum juga aku merasakan manisnya tahajud? Udah 2 tahun aku dipondokin ya Allah. Simple. Kau belum kemudian tuntas tobatnya, belum diterima tobatnya, belum sungguh-sungguh tobatnya. Masih kau pelihara dengki itu, iri hati itu, hasad itu, cemburuan itu, ngomongin orang di belakang, ngedumel, wah macam-macam. Masih kau pelihara. Ya pantas nggak akan melekat iman. Dah, itu jawabannya. Ya kan? Nah, jadi bukan kemudian aku kayaknya kurang cerdas ya, Mak. Ada nggak menghafal Quran itu syaratnya cerdas? Ada? Ada nggak? Yang bisa menghafal Quran hanya yang IQ-nya sekian, ada? Ada gitu. Hadis, riwayat, Bukhari, ada? Ada. Ya kan? Bahkan apa kata Allah dalam Al-Quran? Laqad
Ya karena Quran lizikri. Udah kami mudahkan kata Allah Quran itu untuk kamu ingat. Bahwa ya kagak tobat, nah, gitu kan? Ya, karena ini nggak bisa nempel sama orang yang masih banyak nggak bisa nempel sama orang yang masih banyak kemudian salahnya nggak mau tobat, nggak bakal nempel ya. Nempel kok ya tuh, iya fisiknya, tapi ruh Qurannya, no. Nah gitu. Nah inilah esensi Tias yang mau saya bahas malam hari ini lagi. Pagi hari ini, ya agar kemudian kita tahu oh, ini loh tahapannya ya. Nah, maka yang pertama itu banyak-banyak kita tobat, istighfar, istighfar, istighfar. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan juga bagian dari zikir dalam rangka bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu juga bagian doa-doa. Itu kan doa para nabi kan. Doa-doa nabi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Adam ini doa Nabi semua gitu. Lah kita ini Nabi kagak, tetangga Nabi juga kagak, apalagi sepupu jauh kagak. Ya udah, harus lebih sering-sering kita membacakan doa itu, beristighfar itu. Ya, nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jam berapa sekarang? 6.23. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ibu-ibu ada yang mau tanyakan? Ya, ya Bu. Lebih utama istighfar apa salawat? Oh, kalian lebih tahu istighfar apa sholat? Selawat ya. Kalau kita bicara keutamaan, kalau saya memandangnya tidak melevel-levelkan apa namanya keutamaannya. Buat saya itu semua utama. Ya, selawat punya kemuliaannya, ya kan? Bagaimana tidak selawat itu punya kemuliaan? Ya Abu Lahab aja gembira, gitu doang dikasih keringanan. Apalagi kita. Kan selawat itu kebagian dari gembiranya kita, senangnya kita, bahagia kita dengan adanya baginda Rasulullah SAW. Ya kan? Cuman, ya ini bukan dalam konteksnya lebih mulia atau lebih utama ya. Sama-sama mulia. Kalimat sholawat, kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu sama, kalimat-kalimat mulia. Kita tidak kemudian melevel-levelkan itu. Tapi konteksnya kita lihat ke diri kita. Ya kan? Kalau kita dalam kondisi misalkan gini, mungkin nggak kita menikmati sholawat kalau kita belum bertobat? Logikanya gitu aja. Mungkin nggak? Mungkin nggak kita menikmati nikmatnya sholawat itu kalau kita belum bertobat? Nggak mungkin kan? Kalau kita masih banyak dosa, kalau kita masih banyak maksiat gitu, nggak mungkin. Coba bayangin orang yang banyak dosanya, ya kan? Atau gini deh, kita semua bayangin, kita semua punya dosa? Punya. Ada yang nggak punya dosa? Ada? Kalau ada, ayah mau cium tangan dulu. Zaki, ya kan? Kita semua punya dosa? Oke. Yang di Zoom juga sama. Coba kita ya pejamkan mata. Bayangkan apa aja dosamu. Ya, bayangkan apa aja dosamu. Baik dosa yang barusan kau lakuin, termasuk mungkin dosa yang barusan kau lakuin dalam hatimu, ya Allah, Bang Beben lama banget ya. Buruan apa selesai. Nah itu juga dosa tuh. Coba bayangin. Bayangin dosanya. Apa aja, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Betul-betul bayangin. Ingat dosa itu. Ingat. Kalau ada timbul rasa penyesalan, rasakan rasa penyesalan itu. Ingat, apa aja dosamu? Apa aja salah yang kau buat? Apa aja maksiat yang kau lakukan? Apa aja kemudian kebodohan-kebodohan yang kau lakukan? Pembangkangan-pembangkangan yang kau lakukan? Coba, ingat. Mulai dosa ke dirimu sendiri, kau zolimi dirimu. Dosa ke orang tuamu. Dosa ke guru-gurumu. Dosa ke teman-temanmu. Atau dosa ke anak, dosa ke suami, dosa ke istri. Coba ingat. Ingat, tumpuk sebanyak-banyaknya dosa yang akan kau kemudian mintakan ampun sama Allah. Udah teringat dosa itu? Udah teringat? Udah diingat? Nah sekarang, coba kira-kira di posisi mengingat dosa itu, kalimat apa yang lebih tepat ingin kau ucapkan? Sholawat atau istighfar? Sholawat atau istighfar? Tahu gak matanya?
gitu ya. Jadi saya nggak mau kemudian lebih utama istighfar, enggak. Tapi sesuaikan dengan konteks kita. Tapi dalam konteks kita, memanglah tidak bisa dipungkiri. Perlu kita beristighfar dulu, bertobat dulu, setobat-tobatnya agar merasakan nikmatnya bersolat. Nah, orang yang kemudian sampai nangis bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, saking rindunya sama baginda Rasulullah SAW, itu karena orang yang sudah tuntas bertobatannya. Ya, ketika tadi dibayangkan, masuk kemudian kebayangan, masuk kemudian teringat lagi dosa itu. Yang paling pas kan rasanya istighfar kan? Coba kalau diingat lagi terus ditimpa dengan Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Kayak nggak nyambung kan? Nah, gitu loh kira-kira. Gitu ya, Bu ya. Nah, jadi disesuaikan sama kita. Jadi mulia dua-duanya, utama dua-duanya. Cuman dari segi waktu kadang-kadang untuk kita kemudian menggapai nikmatnya, indahnya sholawat itu perlu kemudian diawali dengan beristighfar, bertobat. Agar pada saat bersolat itu ya Allah indah, menetes air mata rindu sama baginda Rasulullah. Gitu. Ketika kita belum ya Allah rindu ya Allah ya Rasulullah rindu ya Rasulullah. Menetes. Kenapa? Memang udah bersih dia. Udah bersih dengan istighfar tadi. Gitu ya. Nah, apa lagi? Ya Bu. Bisa di maksudnya kalau zuhur 200 Oh, dibagi-bagi. Iya, ya. Iya, ya. Siap. itu kan harus khusyuk. Iya. Oke. Mau 1000 sehari, boleh nggak dibagi-bagi? Boleh. Terus istighfar itu juga nggak mesti kemudian, nggak apa-apa, nggak mesti duduk. Saya itu lagi nyetrip, jadi istighfar. Dia lagi kadang bahkan lagi ngobrol nih sama bunda, ngobrol, udah selesai, terdiam dulu masing-masing, jadi istighfar. Oh, tidak perlu dihitung sebenarnya. Itu kan mereka-mereka aja nih. Ini kan pada badung-badung nih. Harus ditetapkan angkanya. Kalau enggak mah, udah ya. Berapa? Satu. Nah, itu mereka. Iya kan? Iya. Mereka kan belum sematang ibu pemikirannya. Mereka masih hijau, mentah, sepet, asap. Nggak perlu dihitung. Saya juga nggak pernah ngitung sebenarnya. Saya nggak pernah ngitung. Saya tuh kadang-kadang pakai zikir counter tuh buat ngasih sinyal aja ke anak-anak. Karena kan saya mewajibkan mereka. Jadi saya nunjukin, saya juga pakai loh. Tapi jarang, nggak terbiasa lagi. Nggak pernah, saya juga nggak pernah ngitung. Wes, pokoknya sekosongnya FIFA. Sekosongnya sih. Kayak gitu. Nggak perlu dihitung. Itu maksudnya mereka nih tadi loh. Yang badung-badung ini. Gitu. Ya sama tadi kayak itu kan si apa pembuat roti itu kan sampai ngadon dia karena nggak diajak lagi ngobrol sama Imam Ahmad ya dia gitu. Kita kan nanti restu kan ya kan berapa teh satu porsi oke cukup teh cukup kok banyak pertanyaan sih enggak saya mau memastikan pertanyaan teh itu udah cukup karena saya ada kerjaan berikutnya udah cukup kok oke teteh duduk manis ya nanti kan si teteh nanya tadi itu apa sih ngomong-ngomong beristighfar teh. Kenapa beristighfar? Ya, karena biar terlindung dari godaan keindahan wajah Teteh. Oh, dia nggak ada di sini ya? Oh, di mana dia? Oh, mana dia, Nabi? Tidur. Wah, begitu. Ya, jadi nggak perlu dihitung, Bu. Langsung aja. Yang perlu itu kebiasaan, bukan hitungannya. Membiasakan. Di setiap sela waktu, daripada kita ngebayanginnya enggak, daripada kita menggibah, mending kemudian sibuk kita berzikir. Basic lah. Aneh ya kalau misalkan anak baru aja. Gimana? Nah. Oh, ya mending latahnya istighfar dan gua ayam, 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 ayam. Ya kan, tidak lagi.
Ayam mana? Ayam yang sholatmu kamu. Sudah bagus itu. Ya, ya, tak apa-apa. Ya, jadi nggak perlu dihitung, dibiasakan saja. Di setiap waktu luang, yang jangan di kamar mandi, ya kan? Wah, waktu buang air besar kan ngelamun tuh. Daripada jangan, itu nggak boleh. Ya, ya, jangan. Ya. Nah, oke. Itu kan katanya waktu buang air besar itu waktu paling indah untuk muhasabah diri. Jangan, jangan ya. Nah, di situ kalau berhalusinasi di situlah kau. Sip, ada lagi? Satu lagi. Cukup. Dari santri ada? Santri boleh nanya kok. Paling nanti ayah tanya balik kan. Aman, aman. Oke, baik. Itu saja. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah izinkan kita kemudian menjadi hamba-hambanya yang dimudahkan untuk beristighfar, ya kan? Diterima tobatnya, diberikan kemudian nikmatnya iman, diringankan beramal soleh, sehingga kemudian kita matinya dalam kondisi beramal soleh semuanya. Amin, amin ya rabbal. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Yang baik datang dari Allah, yang salah-salah datang dari saya pribadi. Ambil yang baiknya, buang jauh-jauh yang jangan bosan jadi orang baik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas. Tidak saya kembalikan lagi ke MC, ya langsung aja tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.